ngangkat boleh ya. Kita ada beberapa yang kita tinggal dan kita angkat, yang maksudnya kita bawa terus tadi kita titipkan di beberapa tempat. Nanti aku coba izin ke beberapa tempat. Kita kan break selama setahunan, nah. Sabar dulu, kita persiapkan yang terbaik kayak gitu, supaya benar-benar kita pindah di tempat yang nyaman, sangat super duper nyaman ya, kayak gitu. Oke. Nah itu pengumumannya. Live TikTok masih ada. Terus tentunya kalau apa namanya, ya nggak apa-apa. Cuman kan kita ya benar-benar. Jadi Ken juga sering nawarin tuh, so thank you banget ya. Kita juga pakai rumahnya Ken juga nanti beberapa kali. Tapi ya juga nggak enak kita terus-terusan. Aku kurang nyaman kalau pakai sungkan, lebih tepatnya kurang sungkan sih aku pakai tempatnya orang gitu ya. Tapi tadi kan beberapa kali kita di rumah Ken ya. Dengan senang hati aku menerima, ya kan. Nah jadi gitu ya. So itu sing kita lakuin. Eh, Nanti semoga tahun tahun depan kita benar-benar bisa di tempat yang proper, ya roh, yang benar-benar em, ya yang enak lah, pokoknya nyaman, dan kita semakin besar, dan semakin besar ya. Jangan lihat dari jumlah tok, yang penting kualitas ya. Oke, terus kita juga dalam gerakan yang terus yang sama, kita dalam kampus movement juga terus bergerak kayak gitu ya. Terus juga kita doa sama-sama juga. Semoga kita, aku baru tercetus pemikiran kayak kita semacam ada eh, camp gitu, tapi ya campnya lebih ke arah camp yang eh ya pokoknya nanti detailnya nanti lah, kita ada planning, tapi mungkin di 2 tahun lagi paling masih ada kayak gitu. Tunggu pemusiknya juga lengkap dan kasih kepercayaan, atau akustik pun sendiri lebih dari satu alat musik lah. Jadi kita punya kajian kayak gitu loh. Tuh, atau drum ya. Itu Luis kayak gitu ya. Jadi banyak planningnya, so bantu doa juga. Kita juga kita ada persembahan dan lain-lain, so itu juga lumayan. Kita juga ada diakonia, soalnya kita baru memutuskan program diakonia, itu juga berat gitu ya, di kampus movement gitu, saking cepet-cepetnya. Wes keren alat musiknya. Nanti gara-gara cepet-cepet, cepet-cepet kena ini guys, gak kelihatan, kena kuku gara-gara cepet-cepet mandi dulu tadi. Oke, nah itu ya untuk hari ini. So aku senang banget juga dapat tawar dari Ken Sumonang Paul. Clemens mana Clemens? Ayo Joce on cam. Erik, aku pilih mukamu. Tentu kamu nggak tak jadi sidang ya. Oke, so maaf banget sekali lagi ya, minta maaf, salahku, aku juga tak mau ya. Semoga hari ini nggak terlalu lama. Ya seperti biasa siapkan catatan. Kita belajar dari Hizkia ya. Kita sedikit bahas dari Tawarik ya. Sebenarnya kita bahas bisa dari raja-raja juga bisa. Tapi ketika aku baca, ini bagus dok, kita kita pahami kayak gitu ya. Oke, ya Joce mukanya muncul lah guys. Oke, skripsinya gimana ya nak kali ini? Tadi setelin lagu kebangsaan. Ingatlah, ingat skripsimu. Aduh deh. Oke, ini lagu kemenangan. Oh, itu deklarasi ya. Haleluya. Oke, so kita doa ya. Tuhan, thank you buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kau begitu baik. Kau bisa Bible Sati, maaf kalau harus telat. Kau Tuhan berbicara melalui anakmu Tuhan. Berbicara kepada kami semua juga. Kasih rema-rema yang baru, supaya kami bisa belajar banyak hal Tuhan. Dari Bible Sati kita bisa garuk sebanyak-banyaknya, supaya namamu dipermuliakan, supaya kami semakin mengerti apa isi hatimu. Biar keluarnya dari hatimu, bukan dari egoku, dari pikiranku. Di dalam nama Yesus, Tuhan sucikan setiap kami Tuhan. Haleluya. Oke, shalom guys. Aduh, saya mulai membiasakan diri di online ya. Haleluya. Gak rasa kayak udah lama sekali dulu online, terakhir gak di sini. Di kamar gitu ya. Oh di kamar jam 12 malam ketawa-ketawa, ngomong aku kaget-kaget. Ya. Jadi dulu pakai Ruben ngomongnya dulu pakai mic kebangsaan gitu ya. Fixing bagus itu. Oke, so nanti juga bisa punya mic ya. Gitu. Dan kalau Tuhan kasih rezeki lagi.
ya selama kita nanti hiatus selama 7 bulan 8 bulan sampai tahun gitu ya kita online memang kita memang simpan dulu pundi-pundinya sabar ya gitu kita kan bergerak bukan pakai nafsu ya kita harus proper kayak gitu oke aduh udah guys haleluya sakit oke nah jadi kita belajar dari Hizkia ya 2 Tawarik 29 ya. Nah 2 Tawarik 29 jadi kalau kita dikasih sharing bisa kali ya. Mm-mm. Bisa harusnya bisa sih. Dikasih sharing harusnya bisa ya. Mm-mm. Oke, hari ini kita belajar dari Hizkia. Hizkia ini raja yang luar biasa. Tapi kalau sebelum kita belajar dari Hizkia, kalau ini Bible Study, kita harus lihat perikop-perikop sebelumnya. Raja-raja sebelum Hizkia, gitu ya. Dikasih sharing bisa kali ini, kayak gitu. Nah, kalau kita buka 2 Tawarik 29 itu kan Hizkia ya. Nah, kalau kita mundur di 28 bisa? Belum. Kan kan? Nanti gitu. Mati gua. Chris, ayo Chris. Mana Chris ini? Ditinggalan. Erik, jangan diturik. Hmm. Oke, dijempol, bagus. Chris mana? Tadi kasih ini aku. Wah, pelit orang nih. Kayak gitu. Kau pelit. Mau dikasih sharing, ngejam pelit guys. Ayo, kasih sharing yuk. Yuk, kasih sharing yuk. Oke, dibuka no. Ya pakai gak usah sharing-sharingan. Tak buka no. Oke, 28 ini ngomong tentang Raja Ahaz. Raja Ahaz ini itu juga gak melakukan yang benar. Kayak gitu. Kita lihat ya. Jadi ini keturunan Daud terus. Jadi dia itu gak melakukan benar di mata Tuhan. Yang paling benar terakhir itu Salomo. Itu yang paling pas dia di Tuhan. Nah, setelah itu kita mundur satu pasal lagi. Jadi Ahaz ini juga nggak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia ngelakukan yang salah. Dia itu masih membuat patung-patung kayak gitu. Nah, Yotam kayak gitu. Nah, dia juga melakukan. Nah, kalau ini kayak gitu. Jadi Uzia, kalian tahu Uzia ya? Nah, saya pernah aku jelasin ya Uzia ya. Uzia itu ngelakukan yang benar, cuman ya ke situlah. Akhirnya dia itu sombong kayak gitu. Sally nggak suka nanggung gitu, cuman gitu, dapat protes ya. Oke, beri tiket. Asik. Oke. Nah, jadi dicepul. Iya, tek, tek. Enak, wis mantap itu. Dah, cewek nebel sekali. Oke. Nah, kalau Yotam ini melakukan apa yang benar, tapi sebenarnya apa ya? Dia itu tidak bisa memberikan yang value ke bawah, sehingga rakyatnya tetap aja melakukan hal yang salah. Boleh ke bawah, boleh rada ke bawah ya. Tolong. Nah, jadi kalau kita baca yang ayat ketiga, jadi ayat keempat juga. Jadi ada beberapa yang dia lakuin kayak gitu. Banyak lah hal yang dia lakuin kayak gitu. Rakyatnya yang bobrok kayak gitu. Rajanya sudah lumayan, rakyatnya yang bobrok. Mundur satu lagi. Nah, Uzia. Kalau Uzia ini udah mulai benar kayak gitu. Dia menobatkan gitu. Salah. Dan menobatkan dia menjadi raja dengan ayahnya Amazia kayak gitu. Dia melakukan yang baik lah intinya gitu. Dia melakukan yang benar, dia dari kecil udah dididik gitu kan, dididik dekat sama Tuhan, akhirnya dipakai sama Tuhan. Wow, powerful. Dia mulai menghancurkan semua berhala-berhala. Tapi tidak besar, impact-nya nggak sebesar yang Hizkia. Gitu. Impact yang dihasilkan tidak besar. Jadi aku percaya gini, kita dipakai Tuhan, tapi impact ini bergantung pada bagaimana kita benar-benar pingin untuk revival terjadi. Jadi revival itu harus di apa ya diresponi dengan benar kayak gitu. Soalnya Uzia ini juga melakukan yang benar di hadapan Tuhan, tapi tidak terjadi revival yang besar. Beda dengan Hizkia. Kalau Hizkia nanti kita belajar. Kenapa kita bisa bilang bahwa Hizkia ini lebih hebat? Coba Uzia ke bawah. Ayat yang ke 4.
Ia melakukan yang benar, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup sama Zakaria. Ia mengajarkan supaya takut akan Tuhan dan lain-lain. Dia dijelaskan, dia itu takut dengan Tuhan. Nah, terus lanjut ke bawah. Ini ringkasan dulu ya, sebelum kita berbahas yang itu. Maka majulah berperang terus dia itu juga akhirnya Tuhan itu menolong Uzia biar menang di beberapa daerah, di beberapa kota. Terus Allah juga menolongnya, dia itu kayak sampai ditakuti, kayak gitu, ditakuti sama Amon, makanya sampai bayar upeti, kayak gitu. Nah terus dia itu juga mendirikan menara Yerusalem. Nah terus kalau kita baca, jadi wah saya pekat dengan tangan gue ini kayak WL gitu ya. Nah itu aneh kalau kalian baca ya, itu sampai membuat anggota perang kayak gitu, ibaratnya tentara-tentara yang siap perang, senjata-senjata yang siap perang kayak gitu. Nah tapi tidak tercatat bahwa rakyatnya terjadi revival kayak gitu. Jadi yang Indian yang ceritakan adalah bagaimana apa namanya tempat yang dikepalai oleh Uzia ini, dirajai oleh Uzia ini, memang terjadi perubahan. Ini bukan nggak kelihatan menjauhkan berhala-berhala dan lain-lain. Gitu. Jadi masih benar aja, belum terjadi revival yang besar. Kayak gitu. Oke. Nah, kita ke 29 sekarang. Itu penjelasan singkatnya ya. Jadi belum ada revival paling besar. Itu sekarang kita lihat Hizkia. Hizkia berumur 20 tahun pada waktu menjadi raja. 29 tahun namanya memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ya kalian tahu ya, Zakaria itu yang bantuin dia. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti dilakukan Daud leluhurnya. Lanjut. Nah, perikopnya bagus. Hizkia memutuskan kembali rumah Tuhan. Hal yang pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, yang dilakukan bukan tentang memperkuat pemerintah, memperkuat tentaranya, berperang sana sini. Dia lakukan adalah mengembalikan apa yang seharusnya Tuhan punya. Mengembalikan apa yang harusnya benar di hadapan Tuhan. Beda, kalau ini berjalan dengan maunya Tuhan ini. Kalau aku bisa nangkepnya kayak gitu. Karena menurutku beberapa yang kemarin juga dibilang benar di mata Tuhan. Tapi yang menguduskan, yang benar-benar tercatat, menguduskan kembali rumah Tuhan. Sampai ke bawah nanti ya. Ngeri. Itu Hizkia. Ya. Dan kita baca. Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Pertama, ia mendatangkan para imam dan orang Lewi. Mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Jadi orang-orang Lewi ini orang-orang yang memang bekerja di dalam rumah Tuhan ya, ibaratnya kayak full timers kayak gitu-gitu loh, pendeta begitulah ya, kurang lebih kayak begitu. Jadi yang boleh di situ keturunan orang Lewi kayak gitu. Nah, dengarlah orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu, kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, yang artinya sebelumnya belum ada kayak gitu, belum ada bahwa orang yang mengusik tentang ini, orang Lewi sudah nggak lagi posisinya apa ngomongnya ya. Sebentar, saya berpikir. Catatanku hilang guys. Sebentar, oke. Nah, jadi ibaratnya dia menguduskan kembali di tempat yang sudah ibaratnya terbengkalai, ibaratnya seperti Alkitab yang sudah di dalam lemari, kayak gitu, yang sudah berdebu. Dia ambil kembali, dia bersihkan, dia sucikan kembali. Jadi hal yang dia lakuin adalah bagaimana menjunjung Tuhan tinggi lagi. Dari keterpurukan yang kemarin-kemarin. Jadi aku belajar apa yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu sempurna. Dan Hizkia melakukan hal yang terbaik. Dia menguduskan dan kembalikan posisinya kepada apa yang Tuhan mau. Yaitu ngomong tentang kembalikan rumah Tuhan dan segala isinya. Kok kalian baca nih ya, itu orang-orang Lewi kayak gitu.
Nah, mereka melakukan apa yang karena nenek moyang kita telah berubah setia. Kaget Ben mukamu. Oke, muka lo. Nah, berubah setia. Dia ngomong, di atas atas sudah sering berubah setia. Waktunya kita membuat revival yang baru. Kita membuat satu turning point. Hari ini kita juga gitu. Ya, mungkin hari ini orang tua kita ngajar yang salah. Oh, kamu bodoh. Oh, kamu apa? Tapi hari ini nanti ketika kita sama teman-teman kita, sama di bawah kita, ya kita nggak boleh ngomong bodoh lagi. Tapi ngomongnya I love you gitu. Tapi jangan ke cowok. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Maksudnya ngomong tentang bagaimana kasih. Hari ini kita ngerasa bahwa, apa namanya? Iklan. Kenapa? Oh. Hari ini kita ngerasa bahwa yang kemarin-kemarin tuh loh, itu jahatin aku. Wah, dulu gitu banyak berhala di hatiku. Tapi di satu poin bahwa kita ngerasa mungkin hari ini banyak baal-baal juga di dalam diri kita. Apa bahalnya kita, pekerjaan kita, kesibukannya kita. Hari ini kita ngomong tentang bagaimana nggak mungkin, nggak bisa, dan lain-lain. Itu sudah mendarah daging dan lain-lain. Bukti ini Hizkia tunjukkan bahwa hal yang pertama kali dilakukan adalah putuskan. Hari ini ketika kita sudah mulai tinggalkan saat ini kita karena berhala-berhala, hari ini kita mulai jauhkan diri kita dari berhala-berhala, hal yang paling baik, langkah pertama untuk mengembalikan semuanya adalah mengembalikan kekudusan satu dunia kita. Kayak gitu. Itu kekudusan juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Gara-gara kerjaan akhirnya saatku berantakan. Kembalikan ke posisinya. Hari ini aku tanggal lagi in sama Tuhan karena sibuk. Di sini Rizky gak ngomong susah ndak susah, tapi dia langsung sat-set dia kembalikan semuanya. Enggak ada dilema-dilemaan. Hei orang Lewi, ayo nang cepat kuduskanlah. Ini ngomong tentang pakai tanda seru terus. Kuduskanlah dirimu dan nenek, jauhkanlah semua dari kutuk-kutuk nenek moyangmu lah. Ayo diisi dulu itunya, laptopnya di charge dulu, laptopnya di charge dulu. Nah, kok ada smart barang gitu ya. Nah, kok ngisi ini kok ngono. Nah, jadi kembali hari ini kuduskanlah juga dalam diri kita. Bahal-bahal apa yang dalam diri kita. Hari ini kita mikir bahwa itu lebih penting. Ini lebih penting kok. Sampai kita lupa bahwa yang lebih penting adalah kita kembalikan kekudusan hubungan kita dengan Tuhan. Ikatan hubungan kita dengan Tuhan, kekudusan satu dunia kita lagi. Itu lebih penting. Nggak pakai babi pun cepetan, keluarkan, aku nggak mau lagi lihat itu. Waktunya ketika aku udah naik, aku punya kuasa. Aku mau singkirkan semuanya. Kayak gitu. Karena dia anaknya Zakaria. Zakaria ini yang bantu Uzia, otomatis dia dididik dengan baik dong kalau kondisi kayak gini. Apinya turun. Wah, ini keren, punya visi Tuhan. Hizkia orang yang penuh vision. Dia ngerti hatinya Tuhan. Dia berjalan dengan hatinya Tuhan. Kayak gitu. Jadi kayak gitu, kuduskanlah semuanya. Karena yang kemarin sudah berubah setia. Tapi aku enggak. Kayak gitu. Hari ini kita gimana? Keluarga kita mungkin gak ada yang Kristen bener-bener. Tapi hari ini kita gimana? Apakah kita berhenti di dilema? Ya papa mama aku nggak Kristen, papa mama aku nggak ajari, papa mama, ya emang kamu berhenti di sana. Papa mama aku berkon, emang mau berhenti di sana? Gak ada hubungannya itu tuh. Itu hubungannya dengan yang kemarin. Dan sekarang dan ke depan itu pilihan kalian. Kalian mau seperti Hizkia enggak? Yang langsung sat-sat meninggalkan semuanya. Hari ini kalau kita ngomong di posisi orang lain, alah Hizkia enak ngomongnya. Kayak gitu. Tinggal ngomong, ayo kuduskan dirimu dan lain-lain. Tapi kita lihat, dia ngomong bahwa mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Allah kita telah meninggal. Dan Allah kita sudah meninggalkan kita terlalu lama. Telah memalingkan wajahnya dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Kata membelakangi di situ, itu ngomong
ngomong tentang bagaimana kita sudah berbeda arah, beda arah dengan Tuhan. Kata membelakangi dipakai di perjanjian lama untuk menunjukkan bahwa kita sudah beda arah sama Tuhan dan artinya kita menjauhi Allah. Hari ini kita nggak sadar kita membelakangi Tuhan loh. Bangsa Israel itu membelakangi Tuhan karena dia butuh. Kalau kalian cari tahu kayak gitu. Dulu di bangsa Mesir, kenapa dia bilang kayak gini? Enakan di bangsa Mesir ya, enakan di bangsa Mesir ya. Kenapa kok dibawa keluar dari Mesir? Kenapa dibawa keluar? Karena di bangsa Mesir itu setiap komponen ada dewanya. Dewa angin, dewa air, begitu-begitulah. Dewa kesuburan dan lain-lain begitu-begitu. Makanya 10 tulah itu memalukan 10 dewa di sana. Ya gitu, sebenarnya kayak gitu. 10 tulah itu memalukan 10 dewa. Gitu. Karena semua dianggap dewa pada saat itu. Gitu loh. Jadi di posisinya adalah ketika bangsa Israel butuh sesuatu dan ngerasa Tuhan itu tidak menjawab silent treatment, dia akan cari yang lain. Jadi Yesus plus, gitu. Yesus plus plus. Bahkan seni berserah nggak gitu. Hari ini kita juga sama kok. Itu Yesus plus plus juga. Ya aku percaya Tuhan tolong aku. Tapi gak pernah doa, gak pernah minta tolong. Aku percaya Yesus tolong aku. Saat itu nggak jalan. Aku percaya Yesus tolong aku. Tapi gak pernah ngandalin Tuhan. Gak pernah doa. Gak pernah tanya Tuhan bener atau enggak. Gak pernah fokusnya Tuhan. Kalau satenya mau sibuk, mau ini, mau itu, satenya separuh-separuh ya. Itu menurutku bukan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu sate menjadi tempat utama untuk koordinasi. Sate menjadi tempat ternyaman di mana nggak ada kebisingan. Kita silent semuanya. Kayak gitu. Jadi ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, itu menjauhnya bukan sambil lihat Tuhan, tapi sambil membelakangi Tuhan. Makanya semakin jauh semakin susah, nggak tahu cara kembali pulang. Wong sudah kebanyakan lurus, nggak ngeliat Tuhan lagi, karena sudah berbalik arah. Ngerti nggak sih? Jadi kayak gitu. Jadi bagaimana hari ini? Di orang bahasa Israel itu ketika dia tuh, ya aku percaya Tuhan, Tuhan buat mujizat, aku percaya Tuhan, yes, Yesus tuh dahsyat begini-begini. Giliran ada masalah, mana ya Tuhan? Oh ya kita butuh Allah ini. Nah, apa bedanya dengan kita sekarang? Oh ya, Yesus bantu aku dapat kerjaan. Dapat kerjaan, jebram. Karena aku. Apa bedanya? Akhirnya seneng sama temen-temen nih, lupa sama Tuhan nih. Apa bedanya? Workaholic. Apa bedanya dengan bahasa Israel yang dulu? Kayak gitu loh. Jadi kalau kita belajar dari konteks Hizkia ini, bahwa di zaman itu, wah dia ngelihat, wah ini atas-atas gak bener semua nih. Gitu. Nah, akhirnya dia ngomong bahwa iya sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Gitu. Akhirnya Tuhan terus marah terus sama mereka. Ini perjanjian lama ya. Lanjut ke bawah. Panjang ya, kita rada panjang dikit gitu ya. Nah, ini dia tahu semuanya salah. Tapi aku mau memulai kembali, membangun kembali apa yang hancur. Hari ini kita salah selama ini. Hari ini kita ngerasa bahwa aku udah jauh dari Tuhan. Hari ini aku udah membelakangi Tuhan. Saat itu main-main. Hari ini aku udah banyak berhala dalam hatiku. Iya, mungkin kayak Uzia. Dulu aku minta tolong Tuhan. Oh, martabak enak trambulan mau enak sopo iku. Sopo iku. Oh, enak so. Grace ya Allah, Grace godaan sekali. Oke, kamu ini kok godaan gitu. Jadi pingin. Nah, jadi hari ini sampai mana lupa aku. Nah, hari ini sudah sampai mana gitu loh intinya kamu. Hari ini kalian ngeliat kayak aku udah terlalu jauh. Tapi orang saat ini orang tuh mikir gini, aku udah terlalu jauh, susah untuk kembali, susah untuk ngudus no. Sudah terlalu sibuk. Pertanyaannya bukan terlalu sibuk, Anda prioritasnya sudah turun. Nah,
Anda bisa buka Instagram, nah, gitu loh. Berarti kalian bisa naikin prioritasnya kalian naik atas lagi. Cuma simple, Anda sudah nggak anggap Tuhan itu penting. Sesimpel as that. Kalian mau, enggak, aku masih nganggap penting dan lain-lain, tapi saat ini aja nggak mau. Udah ketemu dengan Tuhan nggak mau, berarti nggak penting tuh. Logikanya kayak gitu. Hari ini ketika kalian harus pertama nih merintis bersama dengan Tuhan. Pas kalian udah bisa lupa, ya apa beda nih? Hizkia lihat itu semua, wah atas kayak gini nih. Nah makanya dia bilang gini, sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dia memulai apa yang sudah rusak. Yang kemarin ya wes, hari ini kita juga kemarin ya wes lah, aku saat itu salah. Hari ini aku dengar suara yang baru. Aku mau ikat perjanjian yang baru juga dengan Tuhan. Tapi bukan untuk murka ya. Aku mau mengikat perjanjian yang baru. Tuhan, aku salah yang kemarin. Aku mau kembalikan. Kemana, di mana yang harus tepat. Di mana tepat yang pantas, posisi yang pantas. Makanya jangan pernah posisikan kayak gini. Tuhan nomor satu. Yang mana yang nomor satu? Tuhan. Nomor dua keluarga. Begitu-gitu. Jangan ya, sesat itu. Kayak gitu. Kalau nanti berebutan terus prioritasnya. Gitu. Oh kali jadi kayak gitu jangan mau. Nanti masa bertabrakan terus, naik turun terus. Ada pelayanan sama kerjaan, bingung kamu masa begitu. Prioritas yang mana ya? Jadi dipecat. Karena pemikiran dalam Tuhan nomor satu, kerjaan nomor tiga, keluarga nomor dua, gitu. Tapi harusnya Tuhan menjadi utama dan dasar dari yang lain. Jadi sekalipun kalian nggak pelayanan, itu oke. Tapi kalian kerjakan itu karena kalian melayani itu. Ketika kalian mencintai keluarga kalian dengan seperti Yesus mencintai kalian. Jadi dia menjadi utama. Itu menjadi pokoknya. Tuhan itu pokoknya. Dan dasar dari yang lain. Sehingga ketika kalian bingung, oh pelayanan yang mana duluan janjian. Atau yang mana hatimu tergerak, ya udah lakuin. Kalian kan nggak ngerasa bersalah. Kayak gitu, oh harus kerja, soalnya nanti aku dipecat. Ya udah silahkan, asal nggak jadi batu tandungan. Oh kalian absen 3 kali gara-gara pelayanan. Nah ini harus dipikirkan kembali. Karena Tuhan jadi dasar yang lain, kalian jadi batu sandungan. Kayak gitu-gitu loh. Itu loh. Jadi hari ini Tuhan Hizkia membuat ikatan yang baru, perjanjian yang baru, hubungan yang baru. Gitu. Antara bangsanya, termasuk Hizkia dengan Tuhan, supaya Tuhan nggak semakin marah. Hari ini kita semakin jauh, ya aku udah burn out, dibangga-banggain gitu. Saya burn out nih, woi, wah begitu. Iya kok, aku ketiduran dengan bangga misalnya. Iya kok, dengan bangga kamu mungkin kita, iya ya apalagi ya kok begini-begini sibuk dan lain-lain. Apa yang kita banggain kok kita jauh dari Tuhan? Harusnya kita salahin diri kita dengan tanda kutip. Ya kenapa nggak biar dari Tuhan ya? Jangan apa alasannya kita kasih makan. Hizkia nggak ngomong, ya memang susah sih zaman itu. Nggak, bagi dia kebenaran-kebenaran. Aku mau ikat hal yang baik. Aku mau membangun hal yang baru. Gitu. Makanya bilang gini, supaya murkanya nyala itu mundur daripada kita. Biar ini semua selesai, domino efek ini selesai. Kayak gitu. Jadi ini revival besar sebenarnya. Yang apa namanya, Hizkia lakukan. Oke lanjut ya, anak-anak sekarang jangan kamu lengah karena kamu telah dipilih Tuhan itu berdiri di hadapannya untuk melayani Dia, menyelenggarakan kebaktian dan apa namanya membakar korban. Ini ngomong tentang ke Lewi, Imam Lewi dan membakar korban baginya. Lanjut, next. Oke, lalu bangunlah orang-orang Lewi itu. Ya ini kamu baca nanti bla lah ya. Kalian baca sendiri semua siapa yang ikut gitu ya. Lanjut ke 15. Mereka mengumpulkan saudara-saudara, mengutuskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Wah, satu demi satu. Ayo, dia tularkan apinya. Ayo, kuduskan kembali rumah Tuhan. Hari ini kalau dalam leadership juga sama. Bisa enggak kita tularkan api dalam ketua nanti? Bisa enggak kita tularkan apinya? Dalam kita menjadi leader sebuah kelompok sel atau kita menjadi kelompok apapun lah kayak gitu ketua dalam kita bisa enggak berikan api itu, ayo kayak gitu, karena
api harus disulut, api harus disulut dengan api. Ya, kalau kalian tahu ada dulu kompor, namanya kompor apa ya? Kalian nggak tahu zaman ini enggak ya? Kompor ya sih, kompor. Aduh Tuhan, aku mau ngomong gini takut dibilang tua. Kayak gitu loh. Jadi dulu itu ada kompor, aduh Tuhan. Ini Erik seneng di sini posisi ini nih. Oke. Jadi ada kompor, bukan kompor yang sekarang ya, ada memang kompor hook gitu ya. Tapi ada kompor dulu yang kompor minyak gitu ya. Aduh. Jadi kalau pemantiknya jadi stek, nah ini harus masih ditutup pakai korek. Masuk ini, terus baru deh nyala lagi. Gak tahu pasti kalian. Bentuknya kotak gitu. Ya nanti kalian carilah. Kayak gitu. Kompor minyak atau kompor apa? Aku lupa namanya. Nah, sama api hanya bisa disulut oleh api. Gak bisa dengan cuma lambe. Kalau bahasa Jawa. Gak bisa cuma dari cuepa. Tapi karena Hizkia sudah turunkan sat dari awal. Di bulan pertama loh. Bayang loh, enak-enak bisa ngerasa tempat yang nyaman, dipijit sama cewek-cewek cantik, itu aku juga mau, nggak bercanda. Gak boleh gitu, Rik. Nah, itu aku jajar Ruben ya. Jajar Ruben ya, aku diajar Ruben ya. Oke. Oh nanti tak cepuin kamu, Vel. Oke. Nah, nah, terus bagaimana? Tadi dilema, dia santai-santai bisa enggak? Dia memang punya visi dari Tuhan. Kayak gitu, dia punya visi dari Tuhan. Itu sing membuat apa namanya? Itu yang membuat akhirnya dia bisa jalan lurus. Hari ini kita perlu minta visi Tuhan. Oh itu cuma untuk kode ini karena leader, nggak ada hubungannya. Visi dari Tuhan, kehendaknya Tuhan. Itu apa gitu loh. Kalau kita fokus sampai visi Tuhan, kita nggak mungkin ngeluh-ngeluh. Hidup tuh ngeluh, kita tuh ngien nasibnya. Aduh, aku kok bodoh ya. Kayak gitu. Aduh, aku kok kurus ya, aku kok gendut ya, anak martabak ya, ya kayak gitu, terabulan ya, ya gitu. Gak ada waktu. Mengeluh hanya menurunkan sehasta bagiku, bukan lagi menambah, bukan lagi tetap. Bagiku tuh mengurangi sehasta. Karena capek ngeluh itu. Hidup gak boleh ngeluh. Hidup tuh sesuai dengan dengar-dengaran apa itu Tuhan mau. Kali hidup kalian kan lebih asik. Seringkali orang Allah, aku munafik, cuman ngomong begitu-begitu. Tapi hidup kalian lebih asik. Kok kalian denger, kamu lakuin ini, kita lakuin. Ternyata ada hal heboh terjadi. Gitu ya. Wah, itu lebih asik. Hidupmu langsung kayak seneng, suka cinta terus. Sekalipun banyak masalah. Nah, hari ini juga sama. Buat tiba-tiba semuanya bisa bergerak dengan Hizkia. Padahal raja-raja sebelumnya nggak ada yang benar. Cuman gara-gara satu orang revive yang bawa revival, terjadi revival besar. Jadi kita hari ini ngomong mungkin, aduh Tuhan, Ciko, aku sedang angkat tangan, apa itu PT kampusku gak sok apa-apa. Kayak gitu, mungkin kita ngomong kayak gitu. Kok kayak hopeless orang ini gak bisa bertobat sampai di Jamar Roh Kudus 10 kali, sampai dibaptis 10 kali gak bisa bertobat tadi. Belum tentu. Tapi di saat kita cuma merenungin, cuma tiap hari cuma ngeluh, apa gunanya? Bukankah semua itu boleh tapi belum tentu membangun, belum tentu baik. Kayak gitu. Nah sama, Hizkia gak kencang cincong, kalau aku ngomong sekarang suka pakai cang cincong gitu ya. Nah gak usah kebanyakan cang cincong gitu, gak usah banyak ini itu. Langsung lakuin, stay fokus sama apa yang mengeluh hanya membuat itu semakin berat. Kayak gitu. Nah, Hizkia nggak ngomong, ya Allah, rajane kok golos yang bedus. Gak ngomong gitu. Dia stay fokus sama apa yang Tuhan mau. Mau itu suara Tuhan toh kagak. Mau dia mikir itu benar toh kagak. Ini kebenaran. Kayak gitu. Lah kok sudah tahu kebenaran di Alkitab, ngapain Roh Kudus harus ngomong lagi? Kayak gitu. Seringkali kita minta tanda-tanda, seneng kali tanda, apa ngomong iki. Apa-apa tanda, kayak gitu loh. Cuma tanda sing salah dijadi no. Nggak perlu gitu loh. Gitu, nggak selalu, nggak ibaratnya kalian nggak tahu gitu loh. Di user manualnya ada bahwa kalau nyalain itu lewat sini. Nggak perlu kalian minta Roh Kudus kasih tahu aku cara nyalain ini gimana. Buat apa?
Kayak gitu loh. Hari ini kalian masih minta yang macam-macam, masih mengeluh yang macam-macam. Hizkia nggak ngeluh, gak babi bu. Itu sudah seperti duri gitu di dalam ikan ya. Kita nggak bisa pisahkan namanya rasa sakit, rasa capek. Sering kita ngeluhnya gini, aku pengen kuliah tapi capek sama kuliahku. Ya gue usah kuliah. Kayak gitu loh. Ngapain ini? Itu sudah tanggung jawabmu. Kamu mau kuliah ya capek, kamu mau kuliah ya pasti apa ya? Tugasmu banyak. Kok usah babi butang cincong. Kayak gitu loh. Kalau hari ini skripsi kita susah, ya udah mau diapain? Nggak usah ditambah dengan kalian mengeluh seperti Iskia. Di posisi Iskia ini nggak gampang loh. Kriket itu bandel juga guys. Kayak gitu loh. Tapi nggak banyak tang cincong. Ayo yang bisa dilakukan mana? Dimulai dari orang-orang kudus dulu. Ayo kuduskanlah kamu. Nggak banyak tang cincong. Aduh, di raja-raja gak becus, kakek anggur, kakek main sampai dewi-dewi cantik gitu loh. Gak ngomong kayak gitu, gak ngomong dia. Ya gitu, Ruben seneng Ruben. Aduh, gak boleh gitu Ben. Nah jadi, yang gitu ya, ini gak ngeluh dia. Dia langsung akhirnya apa? Karena dia gak ngeluh, bawaannya juga gak ngeluh. Ya, lanjut. Ini jam berapa ini? Saya lihat jam dulu. Oh, jam segini. Oke. Nah, setelah itu masuklah para imam dan mengentahirkannya. Semua yang najis didapati dalam bait Allah dibawa ke pelataran rumah Allah. Jadi ada namanya pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Ruang maha kudus hanya boleh orang tertentu. Orang yang diurapi Tuhan atau imam ya. Di situ tempat membakar makanan. Enak kali. Oke, enak. Kalau kalian masuk sembarangan kebakar. Gitu ya. Jadi Ruben panggang. Terus dikasih sambel. Aduh, lapar aku guys. Wonder jadwal nomor 49. Oke lanjut. Nah jadi, nah itu ya. Sudah itu masuk klub. Dari akhirnya terus dimulai di apa namanya, di mana yang nggak kudus dikuduskan, ditaruh di tempat yang tepat lagi sesuai dengan apa yang Tuhan sudah mau di perjanjian lama. Nah, dimulai dari tanggal 1. Nah ini pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Ini bagus nih, ya. Dia ngomong gini, pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Artinya nggak banyak tang cincong. Kalau hari ini kalian mau kembali, gak usah banyak tang cincong. Susah kok bagi ini, gak usah banyak tang cincong. Kayak gitu, tegakkan kebenaran. Kalau ngerasa sakit dan lain-lain, bukankah itu duri dalam ikan? Sudah pasti ada. Kayak gitu. Ada tulangnya kok di ayam, kok ayam gak ada tulangnya, metong. Letoy gak ada tulangnya. Ya gitu. Dia bicaranya begini, mengalir bersamamu begitu. Nyanyi Ruben masih. Nah jadi kayak gitu ya. Jadi hari itu udah sama pisahkan. Oh, ada tulangnya kok. Sini kan dewek. Kayak gitu. Udah sama. Ini nggak banyak yang cincong. Berarti kalau kita logika ya, dimulai pada tanggal 1 bulan pertama. Berarti antara di pagi-pagi atau siang langsung dikerjain, atau pada saat dia dilantik langsung ngomong. Antara itu. Kayak gitu. Tapi yang paling make sense karena di atas kan dikatakan bahwa hari pertama gitu ya, sorry, di bulan pertama. Jadi dia sudah masuk di pemerintahan yang pertama, langsung dilakukan. Ngapain jangan cincong, Bambang? Kenapa ini? Aku ngelek kenapa yang baru ketawa? Ini kok dua-dua cewek sih ketawa ini rada aneh. Apa ini? Apa ini? Ini jangan dirasain di chat nih saya. Karena kok ada dua-dua kok cewek seperti ngertiin gini nih. Oke, lanjut. Ya, jadi dilakukan dari yang apa namanya? Aduh enak ere, ya Allah, ya Allah. Godaan makin besar hujan guys. Nah, jadi dimulai dari tanggal 1 bulan pertama, pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai di balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Banyak loh yang dikuduskan dalam 8 hari. Dan akhirnya apa? Selesainya di ke-16. Cepet loh, menurutku. Dia sampai ke balai rumah Tuhan, semuanya dikudus dalam 16 hari. Itu bukan kota yang kecil ya Bambang. Mohon maaf, kayak gitu loh. Ya, kota yang kecil. Jadi kenapa? Karena sudah ditenapi.
api, angin ya. Karena lagu itu ada yang tahu nggak? Angin, bau, nggak tahu. Tua aku. Lanjut ya, next, lanjut. Zaman, tolong 19 bulan ngaurai. Nah, lalu masuklah mereka menghadap Hizkia dan berkata, kami telah mengantarkan seluruh umat Tuhan. Wow, keren nggak sih? Juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya. Dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya. Semua sampai hal-hal terdetail. Dan segala perkakas yang dibuang. Yang dibuang Raja Ahaz. Jadi kok kalian tahu, Raja Ahaz ini rada kurang ajar. Gitu ya. Itu malah buang-buangi isi rumah Tuhan. Gitu. Jadi ibaratnya pokoknya dipakai buat Baal lah, buat bangun Baal lah, apa. Oke, banyak yang dibuang lah kayak gitu. Bahkan ada yang pernah kurang ajar ya. Sampai itu ada yang bangun, aku lupa kata-katanya. Ini itu bangun patung Baal di dalam rumah Tuhan kayak gitu. Bahkan di pelataran atau di mana aku nggak tahu. Itu kurang ajar, kesel banget sih pas baca. Kayak gitu ya. Pengen ku tabok tapi nggak mungkin ke masa lalu gitu ya. Nah, kalau ke masa lalu, aku pengen diriku kaya, bercanda. Nah, aku nebak saham langsung. Oke, gitu ya. Dan segala perkakasan ini dibuang dan telah kami sediakan, kami kuduskan. Sekarang semua itu ada di mezbah Tuhan. Semua kembali ke posisi. Apa yang Tuhan mau. Hari ini kita juga sama. Hari ini ketika kalian sudah berantakan kerohaniannya kalian, sampai detik mana kalian sedang kembalikan itu. Maka aku pernah buat satu pemikiran, satu kalimat yang aku jadiin terus. Tahun 2022 nggak salah atau 2023 lupa, kembalikan apa yang kembalikan apa yang benar di hadapan Tuhan gitu, kembalikan apa yang baik. Kok hari ini kalian worship everyone every time, lakuin. Kok hari ini kalian khotbah lagi, dengerin khotbah lagi pada saat kalian kerja, kenapa nggak dilakuin? Jangan ngomong nggak beda kok dan lain-lain. Ini loh bisa ditegakkan. Revival muncul itu pertama diminta, tapi harus ada yang namanya kerinduan, dan ada yang namanya nekat, dan ada yang namanya tenaga atau effort. Nggak banyak cincong di sekian. Hari ini kita kebanyakan cincong. Ya, cincong itu apa? Kebanyakan ini itu. Itu kenapa? Aku baru nggak tabnya itu keren sekali nama tabnya satunya. Indomie pakai telur HD. Aku baru sadar. Salpok aku. Ya gitu ya. Nah, lanjut ke ayat 20. Kita bahas satu pasal yuk. Jadi selesai. Sampai ayat berapa ya? Aku kok lupa ya. Oh, sampai 35 toko. Nah, maka pagi-pagi Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota. Ini beda lagi ya, pemimpin-pemimpin kota. Mereka bawa 7 lembu, 7 jantan, 7 ekor domba muda. Ini pengorbanan ya, korban-korban. Nah, untuk penghapusan untuk keluarga raja yang sudah turun temurun lah dilakuin kayak gitu loh. Yang karena kejahatan banyak akhirnya dihapus di Hizkia. Hal yang pertama kali dia rajanya dulu. Ya gitu. Karena sudah terlalu banyak tercemar. Ya gitu. Untuk tempat kudus tentu Yehuda juga. Ia memenikkan anak-anak Harun, yaitu para imam ya. Untuk mempersembahkan di atas mezbah Tuhan. Nah, banyak yang ngomong kalau cucunya, mamanya, apa namanya, kalau ada pendeta itu nanti cucu-cucunya jadi pendeta atau apa. Ada juga begitu ya. Mungkin begitu juga ya. Nah, anak bercanda itu ya. Lalu mereka menyembeli lembu-lembu itu. Gitu ya. Para imam menerima darahnya. Wah, tercurah gitu ya. Nah, bercanda. Nah, pengen ketawa, Ben. Nah, makasih. Oke. Nah, itu menyiramkan darahnya pada mezbah itu dilakukan. Nah, jadi dia mengembalikan semua ritual. Mengembalikan semua apa yang sesuai Tuhan dah atur. Bayang no. Dari yang nol. Dari ini nggak ada apa-apa. Dari tadi Hizkia gak ngurusin yang lain loh ya. Kok kalian lihat. Sing diurusi sama Hizkia hari ini adalah tentang apa yang Tuhan mau. Tentang ketepatannya Tuhan, suaranya Tuhan gitu. Yaitu kembalikan apa yang Tuhan mau kan gitu.
tempat kudusnya, tempat Tuhan berdiam di sana. Karena di zaman itu, dulu itu nggak ada yang namanya Roh Kudus dalam diri kita. Jadi tempat cara Tuhan ngomong adalah Tuhan hadir di Roma Kudus. Nah, Tuhan membangun itu. Yang ngomong tentang secara tersirat adalah dia membangun kembali hubungan kota itu dengan Tuhan. Mengkoneksikan kembali hubungan, menggandengkan kembali. Hari ini kita juga gitu enggak? Wah, kata kok singgung terus aja kok masalah ini kok singgung terus. Tapi ini jadi jantungnya. Kayak gitu. Oh, ini masalah jadi jantungnya. Ketika kita nggak lagi sate, ketika kita nggak bangun hubungan satu persatu, percayalah, kita mulai dibunuh sifatnya. Kayak gitu. Satu persatu, kita kan mulai ngeluh, misalnya kan mengeluh lagi. Yang dulu ini saya deket sama Tuhan, oh terus ngandalin Tuhan lama-lama lupa. Aku masih bisa sampai lupa minta tolong Tuhan. Dikira udah kepepet aja, Tuhan tolong aku. Lagu rohani nyetel langsung, gue percaya. Gitu langsung. Gitu, kok nggak langsung gini, ada kuasa dalam namanya gitu ya. Nah jadi gitu ya. Jadi kayak langsung kita tuh mau tangan itu, tolong Yesus bisa, ayo bisa gitu ya. Dirinya terkepepet seperti bangsa Israel. Kembalikan ke tempat yang tepat dalam hidup kita. Kembalikan Tuhan di tempat yang tepat. Kembalikan apa yang baik. Hari ini kita punya batasan pribadi. Jangan compare. Kalau kok ini juga pernah dengar khotbah kok, aku sudah dengar khotbah. Kalau itu sudah menjadi hal yang baik dalam hidup, kembalikan. Seperti Hizkia mengembalikan apa yang baik. Hizkia nggak ganti-ganti. Alah nggak usah. Misalnya apa ya? Nggak usah nyiramin darahnya, siramin ke aku aja begitu misalnya. Udah nggak diganti. Oh tak siram nggak diganti. Biarkan para imam. Karena seperti itulah tugasnya. Seperti itu yang Tuhan mau. Hari ini kembalikan. Gak usah diganti-ganti. Kembalikan. Apa yang baik dalam hidupmu. Kebiasaan rohani apa yang baik dalam hidupmu. Kembalikan. Kok kalian udah jauh gak ngerasain hadirat Tuhan. Kembalikan itu hobinya. Kembalikan lagi. Bangun kembali. Jangan asal-asalan dalam satu. Ya, oke. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan dong, menghapus dosa hak hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangan atas kambing-kambing itu. Nah, ini ngomong tentang transfer dosa ya, kayak gitu. Nah, dan para ya dulu caranya itu dengan ditumang tangan. Dengan itu tanda kutip Tuhan ngomong bahwa dosanya itu dialirkan ke kambing itu dan disembelih dan dia yang terima dosanya. Itu ibaratnya. Nah, dari imam menyembelih dan mempersembahkan cara itu dan semesta sampai juga ngomongnya korban penghapusan dosa itu mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel dan parahnya Tuhan selesai domino efek. Keren gak tuh, dari cuma tak 16 hari tok selesai pendamaian itu. Nggak banyak cangcingcong. Ya, aku senang banget ngomong hal ini. Aku sebenarnya hari ini banyak orang yang cangcingcong. Dan percaya gini ya, jangan deket-deket sampai orang banyak cangcingcong. Ini akan jadi terserap energi nih kalian. Ayo kita buat ini yuk, ayo. Tapi lo kayak gini. Terus kita jawab apa? Iya ya, dah. Makanya kok orang ngeluh dijauhi aja. Kebanyakan cangcingcong, stay fokus. Gitu. Jadikan inner circle orang yang sevisi. Cari teman dari Tuhan. Harus ada orang yang bisa nyakitin kamu tanda kutip. Malas. Ya, kayak gitu misalnya. Feli kerja, malas Feli. Kerja. Gitu, misalnya gitu. Ngupil lah ya. Nah, itu misalnya. Ngupil terus, kerja gitu. Koleksi terus, oh nggak bercanda. Nah, dia bercanda. Itu kan Ruben. Oke, lanjut gitu ya. Jadi, diri sendiri. Iya, enak ya ngupil. Nah, jadi gini, Sobat Raja. Jadi, akhirnya apa? Semua kelar, beres pendamaian buat Israel. Bayang no, cuma satu orang yang gerak. Cuma satu orang. Jadi aku ngomong apa? Revival dimulai dari diri sendiri. Oke. Gak usah muluk-muluk. Alah, teman-temanku gak ada yang percaya Tuhan. Dimulai dari dirimu. Gak usah muluk-muluk.
Gak usah nyari, oke kok kita mulai kegerakan di kampusku yuk, gak usah pakai PD-PD-an, contoh misalnya kampusnya kalian ya. Misalnya kalian kan ada beberapa yang dari apa namanya PD-nya PD apa angkatan angkatan kampus yang seangkatan sama yang berjurusan misalnya. Nah, kalian nggak usah mikir itu. Udah satu demi satu menangkan aja. Gitu. Gak usah cari molok-molok cari orang. Dirimu sendiri, mulai dari dirimu sendiri. Seperti dia. Dia nggak pakai nunjuk penasehat. Penasehat menurutku seperti ini. Menurutmu gimana? Nggak cek cang-cang. Gitu. Kenapa? Karena dulu ketika aku bertobat, aku jadi penunjuk jalanan jadi cangcingcong aku tuh heran aku tak kotek-kotek sekarang kok bisa aku ngelakuin itu kayak gitu loh gitu ya jadi hari ini kita nggak bisa ngomong bahwa apa aduh nggak bisa kok aduh susah pertanyaannya kamu kebanyakan cangcingcong hari ini kalau kamu pengen membangkitin sebuah apa namanya membuat sebuah revival minta dan bergeraklah sesuatu setidaknya do something seperti ya nggak pakai banyak cangcingcong karena revival dimulai dari diri sendiri. Hari ini bangun kembali mesbah keluarga. Hari ini bangun kembali mesbah pribadimu. Nggak bisa kamu sampai di titik di mana, oh sateku kayak gini, kok sateku kayak gini. Kamu nggak akan bisa nyuruh orang lain, dirimu nggak beres. Kamu nggak bisa hakimi, kamu kurang dekat dengan Tuhan dan lain-lain. Tapi sate pribadimu nggak beres. Saat teduh aja bisa amin-amin. Kayak gitu loh, nggak ketiduran gitu. Nggak akan hidupmu beres dan hidupmu nggak akan semakin lebih beres ketika kamu nggak deket sama Tuhan. Itu pasti. Di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Gitu. Dan lagi ini bisa jadi pendamaian. Jadi kayak ngerasa, oh apakah hidupku bisa diubahkan? Bisa. Bisa. Apakah domino efek dari orang tuaku, ajaran-ajaran yang salah dari orang tuaku, bisa berarti? Bisa. Tapi harus diselesaikan dulu sama Tuhan. Apakah aku udah terlalu jauh sehingga aku udah gak ngerasa Tuhan lagi bisa kembali? Bisa. Tapi harus ada effort yang dilakukan seperti itu. Ya. Dalam konteks ini dia mengembalikan apa yang Tuhan mau, yaitu persembahan untuk menghapus dosa. Oke, lanjut. Wow, bagus sekali ya Tina, aku suka sekali. Ya gitu ya. Sampai sini Ting, Mas terberkati enggak? Coba kasih kasih emo-emo. Ini belum selesai guys. Aku aduh mau tak selesai tapi waktunya nggak habis gitu. Nggak cukup gitu ya. Ya kasih emo yang terberkati nggak ada. Ya udah ya wes pulang. Oh nggak bercanda. Gitu ya. Kurang ajar Ruben, kurang ajar Ruben. Oke, yo, Erik tinggal tidur Erik. Oke, ya jadi oh banyak sekali orangnya. Haleluya 13. Oke, jadi maka berdirilah orang Lewi dengan alat musik Daud. Demikianlah pula para imam dengan nafiri. Nah, ini kita ngomong juga ibadah di zaman itu sudah pakai alat musik ya. Heran kok sekarang itu nggak boleh pakai drum. Heran banget aku. Gitu ya. Di zaman itu ada namanya kecapi, ada yang bentuk suling, ada bentuk drum ya gitu ya. Tapi sekarang nggak dibolehin gitu ya. Ada beberapa aliran nggak ngebolehin. Nggak tahu lah kita orang bukti aja. Ya. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Ini ngomong tentang kayak apa ya? Di depan orang banyak gitu ya. Nah, mempersembahkan korban, nyuruh lagi, ayo. Dan pada saat persembahan korban bakaran, mulailah pula dinyanyikan bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat musik Daud Raja Israel. Nah, dimulai kembali revival, gak sampai di dia tok. Hari ini mulai dikembalikan lagi hal yang baik. Itu ke hari ini ke kalian baca, ada yang ngurusi pemerintah tentang uang, nggak ada, perang, nggak ada. Kalau kalian baca sampai sini lah ya, nanti ada nextnya kita lain lagi. Tapi hal yang paling utama mengembalikan orang ke pelukan itu Tuhan. Yang dia pikirkan adalah jiwa-jiwa dan jiwa-jiwa. Ya gitu. Hari ini kita didetek sampai mana? Pokoknya sateku bener kok. Pokoknya sate aku udah sate. Aku percaya orang yang benar-benar sate itu pasti punya hatinya Tuhan. Ya, jadi lanjut ya. Diiringin dan suruh jawab sujud menyembah. Sementara nyanyi dinyanyikan. Jadi gerakan sujud menyembah dan lain-lain itu sudah ada di zaman Tawarik ya. Jadi gitu.
Jangan ngerasa itu kayak orang berdosa begitu-begitu. Nah, itu sudah ada sudah tawarik ya, gitu. Nah, nyanyikan Nafi dibunyikan, jadi diajari kembali. Hari ini Hizkia ini meng-refresh kembali. Ini loh yang Tuhan mau. Ya gitu. Nah, terus nyanyikan Nafi semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Oh, silakan terus dan lain-lain. Nah, habis korban bakaran dibakar raja dan semua orang hadir bersama tim itu berlutut dan menyembah. Ini aku yang paling suka. Ini ngomong juga tentang mesbah keluarga. Bangun kembali apa yang hilang. Kalau bisa, kalau memang orang tua kalian tak bisa, ya wes apa lagi. Dimulai dari diri sendiri. Kayak gitu. Tapi hari ini bangun semuanya. Dia sampai semuanya berlutut, gak ada orang yang lebih tinggi, merasa lebih tinggi dari itu. Semua diajak sak pemimpinnya menjadi teladan. Wah, keren guys Kia ini. Membawa revivalnya nggak cuma Omdo guys. Suka banget sama Hizkia ini aku. Oh, aku di surga pengen tak cium baby deh. Gitu ibaratnya. Saking kayak, kayak gitu kan dikasih kayak gitu loh. Gitu loh. Tapi memang kalau kita baca berikut-berikutnya dihancurin lagi. Kurang ajar Tego. Aku kayak kesel pas baca ini. Tapi sebenarnya kita belajar bahwa bisa kita membawa orang kembali ke Tuhan itu bisa kok. Nggak ada hati yang terlalu keras. Karena in the end, nature-nya manusia butuh Tuhan. Kayak gitu. Nah lalu Hizkia pemimpin memerintahkan orang itu nyanyiin puji-pujian. Worship dilakukan terus. Praise, worship dilakukan terus. Kayak gitu. Dengan sukaria. Lalu berlutut dan menyembah. Praise and worship. Keren ya. Gak tahu kenapa gak boleh sekarang. Heran. Kayak gitu. Nah, kemudian berbicara Hizkia, sekarang kamu telah mentabiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawa korban sembelian dan lanjut korban syukur kepada Tuhan. Lalu cuman membawa korban-korban. Jadi gini loh, gampangnya gini, woi, lu pertamanya nggak layak karena yang kemarin-kemarin. Tapi karena aku udah do something semuanya dan sekarang kamu udah ditabiskan, kamu udah bertobat, berlutut dan menyembah tentang pertobatan, mengaku Yesus sebagai Tuhan lagi, kembali ke Tuhan lagi, silahkan ya korban. Beda ya zaman itu dengan sekarang ya, kayak gitu harus ditahirkan dulu. Nah akhirnya boleh, seorang rela hati membawa korbannya, wah hatinya diubahkan guys, ditransform. Kita nggak tahu mungkin ada yang nangis, mungkin ada jerit-jerit, bukan kerasakan setan. Itu Feli, bercanda. Bercanda Fel, bercanda. Maksudnya ngelepasin. Bore. Ya. Nah kalau kita baca tadi di 32 ini, ngomong tentang bagaimana banyaknya ya. Gitu. Nah pokoknya banyak, kita lanjut di 33. Tolong. Nah 33 juga sama, ini ngomong tentang bagaimana kita belajar pengorbanan-pengorbanan. Tapi dari persembahan yang kudus ini terlalu sedikit. Gitu ya. Nah, jadi intinya dilakuin lah para imam. Jadi kembali lagi. Jadi akhirnya apa? Akhirnya semua orang memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena Hizkia. Kalau kalian baca di 34 kalimat yang terakhir. Sebab orang Lewi itu bersungguh-sungguh mengutuskan dirinya daripada para imam. Kembali semuanya ke jalur yang benar. Jadi kadang memang harus dipakai break the rule. Break the flow. Ya kamu gini-gini terus. Nah juga mungkin mikir gitu. Kok gini-gini ya, lu band gini-gini ya gitu. Misalnya apa ya? Misalnya value pornografi terus. Nah, perlu ketika kita mungkin jatuh terus dalam program, perlu ada yang dikembalikan dulu. Kayak gitu. Jadi kalau Hizkia ngomong bagaimana hari ini, Hizkia ngomong tentang, loh Tuhan tuh biar marah, nggak marah. Gimana ya, sakit, nggak harus fokus dengan marahnya. Tapi kembalikan apa yang Tuhan mau. Hari ini kalau kita mau berhenti dari pornografi, bukan fokus dengan pornografinya, itu bagian dari perjuangan kita untuk memutuskan diri. Tapi yang paling penting adalah kembalikan apa yang Tuhan mau dulu dengan sungguh-sungguh, dengan hati thankful. Tuhan thank you. Nah lanjut ya, ini ngomong tentang lemak-lemak, sudah hampir mari ini sudah selesai guys. Nah terus lanjut Hizkia akhirnya lagi pula korban banyak bla bla bla, demikianlah ibadah rumah itu ditetapkan kembali karena sebelumnya amburadul.
Wow, wow, gitu. Dan aku seneng banget pas baca ini kayak penuh dengan revival gitu, kayak hatiku terbakar, kayak gitu. Kenapa? Karena hanya Hizkia yang ngurusin dan efek dari kita mengembalikan semuanya adalah damai dan sukacita. Ayat karena Hizkia dan seluruh rakyatnya bersuka cita. Ini loh tampak berkat rohani. Jangan duit, ayo pikiran nih. Ya, aku tahu kalian butuh duit, guys, aku juga. Tapi maksudnya hari ini bukan itu yang paling utama. Bukan nilai bagus kalau enggak. Kalau misalnya nilai bagus sampai kehidupan rohani kita jelek buat apa? Itu bukan yang utama. Kenapa dia bisa bersuka cita? Karena mungkin ketika kita mulai menegakkan lagi, mungkin kita enggak suka cita ya. Utamanya sakit dengan rasa wah ditusuk-tusuk, wah nggak disatet, tret gitu ya. Tapi lama-lama ketika itu sudah lepas, sudah kembali ke titik nol dan mulai berjalan naik, itu akan membuat sukacita. Lu enggak kok, karena kalian belum di posisi itu. Kalau kalian mau bayangin, kalian nggak akan bisa bayangin hidupnya enak sama Tuhan. Kok aku nggak Om Doto nih guys. Kok Denny ini ya bercanda. Aku nggak Om Doto. Aku jadi jijik ya. Jadi diomelin aku dicidang kok. Nah, aku diajari Erik Pel Marono nanti. Nah, jadi hari ini dia ngomong ini, rakyat bersedia dengan akan apa yang ditetapkan Allah bagi bangsa itu. Waduh kurang ajar. Karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Ini bagus. Korea dari ini. Sidang malam. Ini bagus terakhir ya. Jadi nggak ada yang pernah tahu. Karena Hizkia tiba-tiba melonjak dan dia lakukan visi Allah. Bangsa Israel nggak ada dapat tanda apa-apa. Makanya kalau pengen menegakkan kembali apa yang sudah rusak dalam diri kalian, PT kampus kalian, PT sekolah kalian, jangan nunggu tanda dari Tuhan, Bambang. Ngomong-ngomong sih, wah aku dapat dari Tuhan seperti ini, dapat gak jadi, gak jadi bang. Gitu. Anda storytelling namanya, kayak gitu loh. Lakuin sesuatu, karena gak ada yang pernah tahu revival bisa terjadi kapan aja. Bagus ya ini, aku semua senang banget kenapa ada kata-kata ini ditutup dengan ini. Akhirnya apa? Kadang kalau kita terlalu banyak planning, kita terlalu banyak yang namanya ini, apa namanya, kita jadi kayak mempertanyakan terus. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Nah, tapi ini ada cara yang salah, tapi juga nggak salah-salah banget. Ini terakhir ya. Kalau kalian mau do something, jangan terlalu banyak mikir resiko. Tabrak dulu sampai belajar. Kenali resikonya, belajar tabrak dulu. Gagal lah ya wis. Kayak gitu. Sering kali orang mikirnya ini hikmat yang kalian dalam kerjaan kalian, dalam apapun ya. Mungkin ya itu. Jadi aku mau tak tutup dengan satu kesaksian ya. Kayak ya ini semoga kepalanya nggak besar. Ini ya, biar helmnya biar tetap cukup. Kayak gitu. Jadi kayak jadi maksudnya bagaimana kita nggak pernah tahu kebangkitan rohani itu kapan. Tapi ketika kebangkitan rohani itu ada opportunity, gayamu mulutmu dan opportunity gitu. Iya, so, iya opportunity gayamu kesempatan gitu. Lebih karena kesempatan gitu ya, lebih karena kesempatan gayamu dan tentang mau kerja tulisan opportunity jadi apal. Udah aku sedih hina, memang kosa katanya dikit Inggrisku. Nah, Coce nih mah ngobrol gitu ceh, oke. Nah, nggak bercanda. Nah, aku disuruh Erik. Nggak ceh. Disuruh Erik. Nah, jadi cepet aku sangka gitu ya, aku sangka. Itu bisa kita tangkap. Dan ketika kita tangkap, kita nggak pernah merangkam. Kita ini kayak gambling gitu loh. Oke lah, tak lakuin apa kata Tuhan. Loh, revival besar effortless. Duh, kok bisa loh? Kalian tahu, sebelumnya aja kamu tadi kan baca toh, rakyatnya rusak. Ini loh. Jadi kok bisa bertobat? Gak ada yang pernah tahu. Like, kamu kerjakan visi dari Tuhan. Visinya itu pasti besar dan tidak mungkin. Tapi bukan berarti nggak ada langkahnya. Makanya Tuhan kasih visi besar, tapi Tuhan juga ngomong, firmanmu tuh pelita bagi kakiku.
Tuhan kasih alas itu juga. Oh ya, dua tiga langkah aku akan kasih tahu kamu. Karena kasih masuk satu visi big plan. Kayak gitu. Ya berarti mungkin di sini juga gak pernah mikir. Tapi karena di saat dia dilantik, dia dapat hatinya Tuhan. Belas kasihannya Tuhan. Kita gak ada yang tahu. Ini tak tanya no, kalau kita di surga ya. Kayak gitu. Nggak titip no pertanyaan. Kan feeling belum tentu ya. Jadi tak tanya no nanti ya. Tak kirim surat. Duh, kok ngamuk? Kenapa ya? Salah tak gue. Oke, nah jadi gitu ya. Nah, enggak tahu. Nah, jadi maksudnya aku tuh punya satu kesaksian ya. Kak mari kok jadi gini. Nah, jadi nah, jadi aku kerjaanku lagi pusing-pusingnya. Gitu ya. Itu di Januari. Ya, kerjaanku itu tambah baik, tambah buruk. Belum lagi berantem sana sini. Belum lagi permasalahan yang lain gitu ya. Bu ono sing gempur kok nih gitu ya. Bu berantem mah belum nambah masalah kok anakmu yang ini begini, anakmu begini, kerjaan gitu lagi gitu kan. Ditekan cara sini, ditelepon dia hari, diteror, buka WA aja gak berani. Kayak gitu. Badan juga gitu, gak bisa kompromi. Tak ajak kenalan, ayo, tak ajak TikTok, ayo badan pok, wato, nggak mau. Gitu. Bahkan cadangan lemak banyak. Nah, tapi maksudnya, gak usah ketawa, Pel. Aku tahu maksudmu kurang ajar, Peli. Aduh. Oke, lanjut ya. Nah, terus gimana? Di situ aku harus tambah orang, tapi gak punya duit. Pinter ini memang. Pengen nambah orang, tapi gak dapat duit gitu ya, gak pengen dapat duit. Gitu ya. Terus klienku bilang, ayo tambah orang, damatikum takon minta tambah orang. Duitnya dari mana? Ya gitu. Dikira aku kayak sis kakol. Garuk-garuk kelek duit gitu loh. Jangan gak bisa. Kayak gitu. Kok kita garuk terus. Kayak gitu loh. Nah, akhirnya kepikiran, nah ya mau gak mau aku gambling Tuhan. Aku gambling ya. Nambah satu orang lagi. Gambling sudah. Gak punya duit, gak bayar masuk penjara sudah lah. Gitu. Tapi harus ada langkah sesuatu sehingga harus ditegakkan kembali kayak gitu untuk kebangkitan kerjaan karena semakin terpuruk guys kayak gitu dan akhirnya gini bocil satu namanya bernama Feli Root ini meskipun dia kena mental ya kena sama klien gue tapi setidaknya pada saat itu akhirnya kan gue dipermudah kayak gitu loh akhirnya ada kebangkitan sesuatu di aku ngerasa aku bisa karena ada kebangkitan dalam kerjaan itu dan akhirnya nanti apa ya kayak ada satu progres naik terus dan akhirnya kita mau nambah lagi orang sampai bisa nambah orang lagi loh kayak gitu loh dan aku bisa bayar Feli gitu loh ngerti ya aku gak ngerti cara bayar gimana tapi bisa bayar Feli karena ada satu hal yang aku pengen tegakkan kembali bahwa aku nggak mau di posisi ini hari ini juga sama ketika kalian stop ngeluh stop mengasihani diri sendiri do something gambling sudah tapi gamblingnya jangan gambling kayak nggak taruh kaki Tuhan ya maksudnya aku ngomong gamblingnya kayak wis terserah Tuhan gitu loh aku pengen ngomong Tuhan kalau nambah ya aku pasti bisa bayar wis gak ngerti terus ada yang menawarkan diri patuan gitu kan ibarat kayak gitu ya udah gitu kenapa nggak diambil gitu loh ya meskipun pakai kode-kode lagi nah nawar dirinya jelas sekali gitu ya nanti kapan-kapan kita buka chat kita bercanda oke okay. Tapi maksudnya dari situ ada revival demi revival ini ngomong tentang kerja karena apa revival tidak terjadi hanya di tentang KKL dalam kehidupan kita sehari-hari ya gitu loh protes ya kayak gitu nah, jangan hiraukan suara-suara iblis kecil dia sudah dia cuma membersihkan namanya aja guys ya nah jadi nah gitu ya so jadi ada jadi apa jadi aku lebih bahagia sama kayak ini dan seluruh rakyatnya ketika sudah mulai aman mulai naik jadi sampai meeting interview dia ikut dia cuma ibarat cuma pegawai sekarang jadi ikut interview sungguhan kayak gitu apa-apa meeting dia scheduling kayak gitu loh dia reminder aku bilang kamu udah kayak sekretaris aja gitu itu cuma testing nyoba tapi karena ada api yang tertular kayak gitu ada sesuatu yang turun seperti Hizkia
Kalian sudah punya hati untuk Tuhan, apapun pekerjaan kalian dan kalian kan berhasil, revival akan terjadi. Kalau banyak cang-cincong, gak mari-mari. Karena sebelum aku ngambil keputusan untuk revival dalam kerjaanku ya, aku banyak cang-cincong guys. Gitu loh, susah Tuhan. Aduh, ngajari biaya tahu dari mana. Akhirnya aku ditegur Tuhan banyak jangan cincong. Ya udah gak usah banyak jangan cincong. Akhirnya sekarang ngakimi orang kan kok banyak jangan cincong. Kayak gitu loh. Jadi maksud dari situ kita belajar. Kayak gitu. Jadi hari ini tegakkan kembali. Hizkia bisa menegakkan ibadah di tempat bangsa Israel. Ya tapi ini bahasa Israel itu kacau banget. Tapi bisa. Masa saat teduh kalian nggak bisa kalian bangun kembali? Masa hubungan kalian nggak bisa kepengen tang cincong? Berapa ribu orang sih dibangun sama Hizkia? Dan tidak ada pemberontakan tertulis di sini. Bahkan bilang, Hizkia dan seluruh, bahkan di highlight kata seluruh rakyat. Nah, sebagian, nggak pakai seperempat, seluruh. Kenapa? Memang ketika kita menegakkan Tuhan, itu dahsyat kuasanya. Terakhir ya, ini benar-benar terakhir. Jam berapa? Maaf guys, jam berapa ini aku? Oh, masih nonton. Oke, maaf ya guys, aku suka cerita. jadi, jadi intinya gitu guys. Jadi intinya gitu. Ini marah aku. Nah, ini aku cerita, tapi jangan telah mentah-mentah. Iya, Ruben jangan telah mentah-mentah. Ya. Nah, jadi aku ini praktikum. Wah, aku lupa itu praktikum online gitu ya. Aku lupa, ya harusnya praktikum online. Jadi kalau online tuh biasanya jam 12. Ya, harusnya kurang gitu. Aku lupa tugas itu apa, aku lupa. Pokoknya itu penting banget. Setara praktikum lah levelnya. Ya, kalian tahu lah kalau informatika, ini kan gak semua dari STS ya. Informatika itu susahnya minta ampun praktikumnya. Aduh, udah mau nangis darah. SIB, pokoknya IT itu nangis darah semua gitu ya. Nah, nanti kafe apa itu halas? Raketek, kok kata Chris. Ya, ini bentar. Kalau kata klien biasanya gini, kan cuma tinggal diklik-klik, tinggal digambar. Kata klien kayak gitu. Aku pernah dapat kayak gitu. Anak kan tinggal nambah gini tuh. Mamam tuh, tambah dikit tuh. Tak suruh kerja deh, mau nih. Nah, lihat ya. Nah, di sebelum jam 12 mikir gini. Aku dulu punya jam satu jam 10. Nah, belum selesai. Masih banyak kerjaannya. Mulailah tawar-menawar. Kayak gitu ya. Tuhan, rasanya nggak bisa deh. Gitu sate. Tapi pada saat itu, aku kan panik tuh. Jam 10 ya apa, jam 10 ya apa. Nanti kalau aku sateku 1 jam gimana? Jam 11 itu kayak sangat deg-deg banget loh. Ingat lah guys, deg-deg banget. Dan kalau misalnya tinggal jam 12 itu ya, kalian pasti ngerti kalau dari jam 12 itu, terus kalian jam 10 belum bisa apa-apa, itu kan kayak, langsung kayak, aku punya Tuhan yang besar gitu kan, langsung gitu. Terus langsung nyanyi gini, kau kuat. Kayak gitu. Akhirnya apa? Sate aku. Kayak gitu. Ambil kayak, itu aku taat-taatnya nih guys. Wah, no toleransi sama sekali. Wes gak peduli lah, wes sate ya wes lah, gagal lah ya wes gitu. Sate. Pertamanya mau nawar sih sebenarnya worship atau gimana gitu ya. Tapi akhirnya diselesaikan lebih baik kayak ngomong kayak wes aku worship seadanya. Hmm. Tangan masih bawa rambutnya Ruben. Oke. Nah terus lanjut ya guys. Nah, salvo ke mas gini. Nah terus oh nggak dibawa muntah ya sih. Nah jadi, apa dimana kayak after itu kayak sate jam 11 selesai jam 11 kurang gitu. Ngelus dodo guys, ngelus dodo. Kok jam 12 kan kayak wes gue percaya gitu ya. Tapi ternyata pada saat jam 11 itu selesai. Oke, jam 11 kurang lah. Iya, yeah, jam setengah 11, jam 11 kurang gitu selesai. Selesai sate maksudnya. Aku satu kerja lagi. Gak tahu kenapa setengah 12 itu selesai. Kayak gitu. Setengah 12 selesai kayak pinter kayak gitu tiba-tiba. Pinter kayak gitu. Itu makanya aku bilang sering, aku pernah tanya di konselku.
Apa sih yang buat kamu paling terkesan? Apa faktor X yang Tuhan pernah kasih dalam hidupmu? Atau yang ngomong urapan yang seperti ini, urapan yang seperti ini, oh aku mersinya seperti ini. Aku cuma satu jawabnya. Kenapa? Apa faktor X-mu dan gitu? Dijoki Tuhan. Gitu aku tahu ngomong dijoki Tuhan. Kayak gitu. Lalu menjoki itu malah langsung kayak, enak banget lu dijoki Tuhan. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Ketika kita menegakkan kebenaran, Tuhan nggak akan tutup mata, tapi nggak perlu dituntut. Tuhan aku satu loh Tuhan, jalan transaksional. Jangan Kristen kuno lah. Kok seneng Kristen kuno? Aku tak pelayanan loh Tuhan. Kuno. Udah gitu udah balik ke kayak gitu. Kok aku udah pelayanan, aku udah tua. Kuno, tak kuno balik hati kamu. Gitu. Karena yang senang bukan yang itu. Tapi hari ini kita belajar kok. Kita menegakkan. Tuhan nggak akan tutup mata. Karena kita berserah. Kayak gitu. Seni berserah itu penting. Kenapa? Karena pikiran kita sebenarnya yang terlalu ngacu guys. Satenya ini lama loh, gak mari. Itu sih buat susah. Makanya jadilah seperti Hizkia yang menegakkan tanpa berpikir. Kok kalian baca Hizkia ngomong apa sih jadi? Nggak ada sih ngeluh, nggak ada pemikiran overthinking, nggak ada rasa takut malahan. Sungguhan. Dan kita belajar dari Hizkia, kerjanya satset. Aku lagi senang dengan kata-kata itu. Kerjanya satset gitu. Kok banyak cang cong. Dua kata itu sering banget tak ngomong ya. Kayak gitu. Jadi hari kita kerja gitu juga. Oh, banyak. Aku seperti ini kok, aku seperti itu. Ngapain? Udah tahu. Faktanya memang begitu. Kebenarannya apa? Yang kamu lakuin apa? Kok ini banyak omong, tapi aku juga ngelakuin, guys. Gitu buat kalian. Aku menjeladani kalian. Aku juga ngelakuin. Aku juga kerja tiap hari. Tapi juga nggak habis-habisnya kerjaanku dijoki sama Tuhan. Dan kerjaanku yang terakhir pun dijoki sama Tuhan. Kayak gitu loh. Jadi hari ini kita punya seni berserah enggak? Dan seni bagaimana kita memperjuangkan apa yang jadi maunya Tuhan. Bukan atas nama Tuhan ya. Terakhir ya, jangan berjalan dengan atas nama Tuhan. Wah, Yesus akbar gitu contoh. Gitu contoh. Tapi hidupnya sembarangan. Jadi WL tapi hidupku sembarangan. Hidup dengan kebencian, hidup saat aja amit-amit deh. Kalau saat itu begini aja puji Tuhan sudah. Iya. Yang keluar sumpah apa? Kan aneh. Kayak gitu. Kan jadi aneh. Misalnya kalian hari bisa ngomong puji Tuhan, aneh ketika kalian masih ngomong sumpah serapah hampa. Apapun kondisi. Aneh. Karena kita nggak toleransi. Kok hari ini mau ikut Tuhan jangan separuh-separuh. Gak usah ikut Tuhan sekali. Wah, statement paling gak suka di orang ini. Gak bisa kamu menyerahkan hidupmu separuh. Seperempat. Bagian ini gak bisa. Di fase ini kebajut. Ada orang ngomong gini. Tuhan, yang ini gak bisa tak maaf dong. Balik. Baru ngomong gini. Bagianmu ini begini gak bisa tak maaf no ya. Kamu masuk neraka ya apa? Tuhan di fase ini gak bisa sate. Tuhan juga ngomong kayak di fase gak bisa bantu ya. Ya apa? Gitu loh. Pemikirannya dibalik guys. Gitu loh. Gitu. Hari ini ngomong Tuhan gak bisa ngertiin aku. Tuhan ngomong kapan lah. Aku tak ngertiin kamu tadi pagi sampai malam. Hari ini kita kena skakmat terus sama Tuhan. Gak usah banyak yang cincong. Kok hari ini mau tegakkan kembali saat itu kalian. Tegakkan kembali hubungan kalian. Karena kalian banyak berhala. Akui hadapan Tuhan. Bersihkan dan tahlikan kembali. Jangan banyak cincong kanan kiri atas bawah. Datang ke pemimpin rohanimu. Didoakan ke apa. Itu caranya. Mengakulah dan kembalilah didoakan, kembali lagi fokus. Dosa banyak tanggung jawab. Oke, so itu pasal hari ini satu pasal kita bahas, ya. Wow, satu pasal kita bahas. Dan aku pas baca ini benar-benar penuh dengan kebakaran api. Wah, haleluya. Gitu ya. So itu ya hari ini. Mungkin kita doa dulu terus doa dipimpin oleh deng 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 teman. Aduh, Ruben gak bisa lagi gitu kan. Terakhir ada papanya guys. Enggak, tenang. Oke. Erik, tuh Erik, kamu multitasking ya? Ayo. Enggak boleh lagi. Gak apa-apa. Ya, halo. Ya. Ya, kenapa? Oh ya, doa ya. Lupa.
Nah, biasanya kalau begitu ya, biasanya kalau begitu kalian tahu sendiri. Nah, ada pertanyaan, nggak apa-apa ya. Iya. Maafin Feli. Maaf gak salah, yuk. Ya. Lo kamu. Jadi tahu anda nih. Oh iya, cari. Iya. Oh iya, iya. Siap. Iya. Ya ampun, siap. Oke. Thank you Tuhan atas pengajaran-Mu yang sedang Kau berikan kepada kami. Engkau telah memberi kami banyak sekali pelajaran dan juga Engkau memberikan kami banyak sekali cara agar kita bisa semakin serupa dengan Tuhan. Thank you Tuhan, pengajaran-Mu benar-benar luar biasa. Biarkanlah pengajaran-Mu ini bisa tertanam di dalam hati kami dan iman kami, sehingga hati, pikiran, dan iman kami hanya tertuju padamu dan semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Biarlah kami terus diubahkan, diproses agar bisa menjadi lebih baik makin hari dan semakin benar di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan mengakhiri sharing hari ini. Haleluya. Amin. Oke, yuk foto dulu. Foto, Erik jadi tidur dulu, Rik. Enggak tidur, aman. Ya, kok lemes banget rasanya. Ya udah sepet lah. Gimana lagi? Udah sampai tidur. Oke. Udah sepet. Sempet apa? Di rambutmu itu loh. Halo. Dia udah modelnya kayak apa sih? Kok polos-polos bunder ngono. Sebel aku. Ya nggak tahu aku. Ya gitu. Kok di